Astagfirullahalazim. Ya Allah, nih orang bener-bener keterlaluan banget sih. Pengennya dia doang sendiri yang kelihatan bagus, gak mau disaingin. Maunya dia kelihatan lebih unggul gitu, terlihat lebih wah gitu loh. Maksudnya apa sih nih orang? Nggak ngerti begini. Makin lama makin didiamin makin keterlaluan kalau dilihat-lihat nih. Aga si tunu pau. Hah? Sesana sa di manoko ele-ele. Aka singanan ako ele-ele. Masih kiri tawe. Ele-ele. Padece-decengi. Bukan masalah ele-ele Ustadz ini. Kenapa ini lagi? Masalahnya orang ini keterlaluan banget. Ela-ele. Enak aja. Pakai bahasa Bugis lagi. Kita nggak ngerti. Ya udah, jam main di rumah. Kita bahas aja tema kita hari ini ya. Temanya adalah saudara itu saling menyayangi, bukan menyaingi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Nah, buat jamaah yang di rumah yang lagi nonton nih, Masya Allah, luar biasa ya. Pasti punya saudara dong. Nah, Masya Allah, gimana sama saudaranya, akur nggak? Nah, karena banyak nih ya, kalau misalnya bersaudara itu nggak mau akur. Semua saling bersaing. Bersaing untuk apa? Bersaing untuk kelihatan lebih baik dibandingkan saudaranya. Nah, ini akhirnya merusak tali persaudaraan. Hari ini kita bahas dulu deh, biar semuanya makin jelas, makin paham tentang bersaudara itu seperti apa. Temanya adalah luar biasa banget. Saudara itu saling menyayangi, bukan menyaingi. Masya Alhamdulillah. Nah, ini kayak saya nih Ustaz Syam. Ya, ada orang, saya alhamdulillah sama saudara kembar saya dari dulu akur, kompak. Alhamdulillah. Siapa? Kembar berapa? Siapa yang nanya? Enggak. Oh, Fadlan kembar saya. Kira siapa yang nanya? Kembar Siapa berapa? Kembar dua orangnya? aja banyak-banyak. Bukan, berapa menit kembarnya? Kembar 15 menit. 15 Saya menit. lahir Wih. duluan. Oh kakak berarti? Just information aja. Tapi biasanya kan yang telat itu jadi adik. Oh, ini orang zaman dulu nih berarti nih. Jadi adik. Orang zaman dulu Kan berarti. apa aku bilang? Jadi adik yang terakhir. Yang terakhir. Ya udah Oh, yang terakhir ya benar ya benar ya. Iya iya. Aduh. Tapi biasanya banyak nih orang yang lahir kembar, ini mereka bersaing. Bersaing untuk apa sih? Untuk mencari perhatian dari orang tuanya supaya kelihatan lebih baik dibandingkan kembarannya. Untung saya nggak kayak gitu alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tapi ini bagaimana nih ya? Ternyata Ustadz Syam, karena dari kecil udah kebiasaan seperti ini sampai tumbuh dewasa, tumbuh besar tuh masih tetap begitu terus. Iya. Bersaing terus di depan orang tuanya atau mungkin di depan orang lain. Nah, ini apa yang harus dilakukan nih? Karena kan kita harusnya saling mensupport, ya. Apalagi kalau sampai ngambek kan nggak boleh lebih dari 3 hari musuhan. Nah. Baik, Mohon izin. bismillahirrahmanirrahim. Tabe Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam keadaan apapun itu, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghiburnya dengan kisah-kisah umat terdahulu. Seperti diantaranya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan amul huzni, dalam keadaan kesedihan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Di mana Nabi Yusuf alaihissalam ini ada yang mengatakan, mufassir mengatakan Yusuf itu dari kata asif. Asif itu sedih, ya. Jadi nama Yusuf itu dari kata kesedihan. Kenapa Nabi SAW menerimanya juga di waktu kesedihan? Jadi ternyata kisahnya tentang persaudaraan yang saling menyaingi, di mana kecerdasan daripada ayahandanya yang sampai ketika Nabi Yusuf alaihissalam bertanya kepada ayahandanya, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpi tentang keutamaan kepada ayahandanya. Lalu ayahandanya langsung berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam,
قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. Langsung dikatakan oleh ayah Nabi Yusuf alaihissalam, janganlah taqussus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan engkau menceritakan mimpimu tersebut kepada saudara-saudaramu. Artinya di sini ternyata Nabi Yakub alaihissalam tidak salah, ya, cuma anaknya aja yang saling bersaing dalam hal itu. Nabi Yakub tidak pernah membeda-bedakan antara anaknya. Beliau adalah seorang nabi, beliau cinta kepada seluruh anak-anaknya. Namun ternyata ada memang rasa iri yang dimiliki oleh fitrah manusia itu sendiri. Manusia sendiri punya rasa iri. Maka pada saat ini ditanyakan bagaimana caranya, memang tidak dihalalkan dalam 3 hari seseorang tidak berbicara sesama muslim. Yang kedua lebih parah lagi karena saudara. Inilah yang disebut dengan memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim berarti memutuskan juga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika sudah terlanjur seperti ini, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mengarahkan persaingannya kepada persaingan yang baik. Mengarahkan persaingannya kepada persaingan yang dibolehkan dalam Al-Quran. Bersaing dalam kebaikan dan ketakwaan. Bersaing dalam kesabaran. Bersaing dalam kebaikan dan pahala amal soleh. Maka bersaing tersebut adalah bersaing yang boleh. Maka subhanallah, Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur dengan berlumuran darah, pakaiannya dibawa pulang ke ayahandanya. Namun ternyata disinilah kita lihat Nabi Muhammad SAW dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa bukan orang-orang jauh yang kadang mengkhianati, tapi orang-orang terdekat juga mesti kita untuk berhati-hati. Insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita selanjutnya. Wallahu ta'ala. Masya Allah, jazakallah khairan. Sama-sama, Terima kasih Fadli. banyak Ustaz Syah atas Sama-sama. penjelasannya. Nanti buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya, seharusnya kita sama saudara ini saling menyayangi. Mungkin kalau masih kecil nih nggak terlalu kelihatan. Semakin besar ini mulailah terjadi konflik-konflik. Bahkan nauzubillah min zalik, ada cerita yang bukannya cerita ya, bahkan banyak terjadi. Ini saudara ribut, akhirnya saling bunuh. Nauzubillah min zalik. Ini dikarenakan masalah apa sih? Masalah waris. Nah, padahal di warisan ini kan ditentukan sama Allah sendiri. Jelas-jelas di surah An-Nisa dijelaskan sama Allah, itu Allah atur bagaimana pembagiannya. Cuma kadang-kadang orang pengen mendapatkan lebih banyak. Nah, ini bagaimana Ustadz Maulana? Apa yang Berbicara tentang kaget ini. saya. Belum juga selesai saya ngomong. Iya, udah lanjut deh. Udah selesai. Gak jadi. Udah ngambek. Izin Habib dan Hasan. Ustaz. Ingat, ketahuilah, sesama saudara, sama darahnya, sama rahimnya, ketahuilah, saling sayang menyayangilah. Ingat, sekalipun dicuci dengan 7 lautan, mohon maaf, tidak akan bisa terpisahkan yang namanya saudara. Dia tetap saudaramu. Seburuk-buruk dia adalah saudaramu. Sebaik-baik orang lain, tetap orang lain. Maka saudara itu luar biasa. Mohon maaf, persaingan, percecokan, pertengkaran, mohon maaf. Apalagi saingan antara ini harus ditekankan untuk saling sayang menyayangi. Ini yang pertama. Sayangilah saudaramu. Sayangi saudaramu. Apalagi yang kedua, jangan pernah mengkhianati saudaramu. Apalagi membuat dia kecewa. Apalagi yang kau sakiti dia. Karena kehati-hatian ini karena berkaitan dengan apa? Saudara. Kalau mau lihat orang baik tidaknya, tidak usah lihat jauh-jauh. Bagaimana perlakuannya kepada keluarganya. Siapa keluarganya? Di antaranya ada di situ saudara. Maka saudara bisa jadi wali loh. Saudara bisa jadi wali. Wahai saudara, jangan bermusuhan dengan saudaramu. Kalau kamu nanti menikah, siapa jadi walimu? Pasti kakakmu. Betul. Nah, hati-hati. Dan mohon maaf, harta bisa dicari. Tapi saudara tidak mungkin. Susah itu. Dan dikatakan Mas Fadli tadi, ada yang sampai baku bunuh, baku hantam dan sebagainya. Ingat, haram darah. Ingat, haram kehormatan. Haram hartanya. 3 ini diharamkan. Haramlah kepada saudaramu tentang darahnya, kehormatannya, bahkan hartanya. Kaitannya dengan apa? Ini kepada saudara walaupun tidak serahim, apalagi satu rahim. Makanya tetangga itu ada 3. Ada tetangga 1 hak, tetangga 2 hak, dan tetangga 3 hak. Tetangga 1 hak, dia tetangga walaupun non muslim. Tapi tetangga yang punya 2 hak, dia adalah tetangga, haknya sebagai tetangga dan haknya sebagai seorang muslim. Tapi ada yang lebih hebat lagi,
tetangga yang memiliki 3 hak. Siapa itu? Yang ada kaitan persaudaraan denganmu. Makanya mohon maaf, kepada tetangga saja kita dapat pahala 60 kali lipat jikalau kita berbagi. Kalau kita melakukan dosa terhadapnya, mencuri siapa yang mencuri barang tetangganya, 60 kali dosa pencuri. Nauzubillah min zalik. Apalagi kepada tetangga Semut. ada masalah. Ada semut. Ada semut ya. Ya Allah, ada aja. Tetangga tuh. Ini tetangga. Tetangga. Ini contoh tetangga yang luar biasa. Menolong gitu. Ada Iya, semut. ada semut. Makasih banyak. Satu hal buat kita, ini pembelajaran. Boleh bersaing tapi saing dalam hal positif. Nah, benar. Bersaing Nanti- dalam kebaikan. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut ya. Rebutan dari hak untuk merawat orang tua. Aku yang rawat. Itu Aku rawat. bagus. Di rumahku aja gitu. Di rumahku aja. Itu Masa di rumah bagus. kamu terus? Masa tidak pernah di rumahku? Aku juga pengen dong punya kesempatan merawat orang tua dapat pahala. Itu bagus. Nah sekarang kita lanjut nih jamaah Islam itu yang ada di rumah ini, masya Allah jamaah. Yeay. Kenapa? Yang direbutin warisan. Oh iya, nauzubillah min zalik. Nah sekarang kita lanjut nih, namanya manusia. Ya Allah ya, manusia ini hidup ini ibarat roda yang berputar katanya. Ada satu kata-kata istilahnya seperti itu. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Nah seharusnya nih kita nih sebagai saudara nih saling support. Pada saat di atas kita membantu saudara kita yang di bawah. Pada saat kita di bawah kita minta mungkin pertolongan saudara kita yang lagi di atas gitu. Nah kadang-kadang nih persaingan justru antara saudara ini muncul karena mungkin kata-kata orang tuanya. Orang tuanya yang membuat mereka ini bersaing tanpa disadari. Gitu Gara-gara loh. orang tuanya Orang bersaing tuanya. bersaudara. Afwan Mas Fadli. Iya silakan Wib. Afwan Ustaz Fadol. Maulana. Ustaz Syamsuddin Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita menonton Islam itu indah. Insyaallah ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita Amin. bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insyaallah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Ketika kita sadari ataupun kita tidak sadari ada kalimat orang tua yang menyakitkan hati anaknya. Sehingga anak tersebut menjadi dendam, emosional dan merasa terpojokan. Tanpa disadari juga kalimat orang tua tersebut ternyata menjadi motivasi agar anaknya menjadi baik, agar anaknya menjadi berkembang, agar anaknya bisa menjadikan dirinya anak yang sukses, bahagia, sejahtera dan lain sebagainya. Terkadang anak ini bisa mengerti dan memahami kalimat orang tuanya arahnya kebaikan atau keburukan. Apakah dia husnuzon atau suuzon? Oh. Kalau misalkan orang tua yang baik, anak yang baik, dididik dengan didikan yang baik. Ayo kamu seperti kakak kamu, ngaji, sholat, motivasi. Betul. Oh iya benar. Ayo kamu seperti kakak kamu, bekerja. Sama-sama di sekolah di tempat yang sama, di lesin di tempat yang sama. Kamu jangan pengangguran, ayo semangat. Orang tua mungkin kata-katanya agak sedikit salah, mungkin. Tetapi makna dan tujuannya nggak ada orang tua yang ingin jerumuskan anaknya. Pasti mengarah kepada kebaikan dan kebaikan. Amin. Oleh karena itu, kita sebagai anak harus berprasangka baik terhadap orang tua kita dengan kalimat-kalimatnya. Intinya apa? Agar kita menjadi anak yang sukses, agar kita menjadi anak yang punya pekerjaan, agar kita menjadi anak yang pintar, agar menjadi anak yang cerdas, anak yang bisa baca Quran, anak yang bisa ngaji, anak yang duduk di majelis taklim, anak yang bisa mengerti hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Apapun kalimat dari orang tua kita, jadikan itu positif semuanya. Ini dulu, jadi anak kita harus positif thinking dulu. Ya kan orang tua ngomong apa? Oh, ini bentuk didikan. Tapi kalau misalkan ada orang tua yang betul-betul sangat jomplang, ya kan? Ngasih hadiah cuma dikasih si A, anak nomor 1, anak nomor 2-nya enggak. Dikasih fasilitas mobil misalkan anak nomor 1, anak nomor 2 enggak. Alasannya kan dia kan buat ngajar. Kamu kan enggak ngajar. Enggak seperti itu. Oh. Yang namanya hadiah itu mesti sama. Berarti itu Habib ya. Agar misalkan seperti itu misalkan. Nah, Misalkan. sebagaimana hadis ya Rasulullah SAW ada salah satu sahabat, ya kan, ya Rasulullah saya dikasih sama orang tua saya, dikasih zaman dulu kan ada perbudakan. Saya dikasih Oh, iya. seorang budak, ya kan. Maka ditanya, saudara kamu yang lain dikasih gak? Enggak, pulangkan. Suruh Rasulullah pulangkan. Karena apa? Orang tuanya nggak adil. Orang tua harus adil terhadap anak-anaknya dalam pendidikan dan hadiah. Ketika keadilan orang tua terhadap anaknya menjadikan sebuah keberkahan. Dan dikatakan di situ adalah sakinah, ketenangan. Siapa yang tenang? Anaknya tenang. Karena sama.
Ya kan? Ketika salah satu nggak dikasih, anaknya nggak tenang, emosional. Kenapa saya nggak dikasih? Oleh karena itu, sekali lagi, orang tua mendidik dengan didikan agama, anak juga dituntut untuk mengerti agamanya Allah Subhanahu wa taala sehingga saling mengerti dan memahami. Mas Fadli punya saudara 2, kembarnya Banyak. misalkan. Oh iya, kembaran. Ya kan? Kalau dikasih sama gak zaman dulu? Sama, baju sama, semua sama, sepatu sama, semua. Berarti Iya. orang tua yang adil. Kalau misalkan nggak dikasih salah satunya, Pasti sedih gak? Sedih, kalau nggak gantian paling. Tapi kok malah udah pakai, sekarang giliran aku dong. Iya, Cuma bisa satu. berantem nggak? Bisa akhirnya? berantem. Bisa berantem. Inilah yang menyebabkan keluarga itu terjadi sebuah keributan. Oleh karena itu, sekali lagi, orang tua di luar sana, dimanapun berada, berlakulah adil terhadapmu, karena ketika kamu adil, ada keberkahan di dalamnya dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kita sebagai anak-anak nih sebenarnya juga harus mengerti apa kata orang tua kayak Ustadz Maulana gitu ya. Kenapa saya? Nah, Ustadz Maulana orang tua. Sebentar, saya sampai lupa tuh ya Allah. Untung ingat. Biasanya mumpung kalau yang ada kotak namanya amal. sedekah itu harus Aduh, ini. saya dulu lah. Ngapain sih? Saya juga mau sedekah duluan. Mumpung ada ini kotak kamu. Ntar dulu, dia masukin berapa tuh? Masukin 1. Enak aja saya masukin 2 kalau gitu. Saingan nih, Nah, saingan. dia masukin 2 lagi. Ini Satu, zaman ini satu, apa? udah 1 kan, saya 2 nih, Ya saya 2. Allah. Saya 2. Saya dulu. Saya Saya dulu. Ya Allah, saya Ya dulu. Allah. Dia ikutan 2, saya 3. Oke, kalau kayak gitu. Kalau Ustadz 2 saya 3. Ini saingan nih. Saya 3. Ini namanya saingan nih. Ya Allah. Udah biarin aja biarin. Udah lagi ngapain sih ikut-ikutan mulu? Orang Ini bisa. saingan dalam hal akhirat Siapa juga yang pegang ini kalau kayak kucingnya gini nih. Udah, Ada yang pegang, udah biar adil ada yang pegang. Kan udah sama-sama ngasih kan? Nanti ngasih Tapi berapa? saya ngasih 3, dia ikut-ikutan 3. Saya mau 4, udah habis amplopnya. Jadi ceritanya Sedekah saingan dalam nih. kebaikan. Saingan. Jadi cerita Ini, saya saingan, balik, saingan Ustadz dalam, Maulana tapi nih. saingan dalam kebaikan. Baik. Ngajakin saingan mulu di dunia aja masih nggak mau bersaing tuh sama saya tuh. Sampai Bapak akhirat sedekah. dong saingannya. Iya. Oh, kalau gitu kita jelaskan setelah yang Udah satu berapa ini. kali Tetap umroh? di Summit Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Udah berapa kali umroh?